masing-masing punya alasan yang berbeda. Betul. Nah, untuk membuktikannya nanti kita akan buktikan, kan? Kalau ini kan PT kan lebih mudah ya. Ya. Kalau PT itu kan berarti semuanya kan melalui proses audit pajak kan. Ada audit pajak, ada audit keuangan. Jadi setiap transaksi pasti mengikuti ini alur pajak dan alur uangnya itu lebih gampang untuk diperiksa. Jadi kalau dikatakan kita adalah nomini dari grup itu sangat jauh. Sangat jauh ya? KPP, MWRX, LCGP, SMRU, Tram, Bitek, ya kan? Atau mungkin ada yang lain, Rimo atau gitu. Nah, saham ini kan pada saat itu 2012 sampai 2016 itu kan barang legal, orang boleh buat jual beli. Nah, klien saya itu sekarang nggak punya saham-saham yang bermasalah itu. Gitu. Jadi yang kita cerita, kalau kita pernah istilahnya yang saya sering perumpamakan, kalau kita sering pergi ke warung Padang sederhana, kita makan nih ya, itu kan produk-produk sapi semua, dendeng balado, rendang, kikil, tunjang, tamu susu, semua lah. Itu kan kaitan dengan sapi kan gitu. Kita sering makan, kita pakai saldo GoPay atau Gojek atau GoFood. Nah, sekian bulan kita makan, kita nggak boleh datang makan di tempat. Nah, tiba-tiba ada info bahwa sapi yang dipasok itu sapi curian. Nah, kita sebagai pembeli mana kita tahu, ya kan? Karena yang dipajang itu kan sapi semua, yang legal kan. Legal. Nah, demikian juga di pasar modal. Pasar modal ya. Di pasar modal itu saham yang dijual itu saham legal. Semuanya udah punya izin listing dari Bursa Efek maupun dari OJK. Kalau kita pernah beli saham LCGP tahun 2012 atau 2016, kemudian dinyatakan saham itu bermasalah, pada hari ini kan tidak. Kita pernah beli, kita mungkin sebagai manusia normal ya, mungkin kita pernah beli apa ya, yang gampang lah, mau usah kita beli saham. Kita tahu ini ada lampu merah, ada lampu merah ya, kita bawa kendaraan. Sekian persen atau per milnya itu pasti terjadi pelanggaran. Ya. Pelanggaran itu bisa dihentikan, bisa direkam oleh kamera, bisa ada polisi lalu lintas, bisa juga lewat. Kan gitu. Nah, selama ini klien saya nggak pernah mendapatkan teguran atau peringatan apa-apa dari OJK bahwa kita pernah beli saham LCGP itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah justru sahamnya dinyatakan bermasalah, kita sudah tidak punya saham LCGP, tapi barang kita yang lain itu diambil, itu yang bermasalah. Rekening sudah dibuka nih, Pak ya? Rekening sudah dibuka atau? Kalau rekening SID-nya sudah dibuka, tapi isinya diambil. Jadi 0 rupiah ya? Untuk pihak OJK sendiri. Alasannya apa, Bang? Sehingga Nah, itu yang menjadi perdebatan di kalangan apa namanya kita sebagai lawyer ya. Bagaimana proses untuk melakukan penyitaan? Kalau secara kita bilang saham itu hak perdata seseorang, hak milik seseorang, harusnya kan disita itu barang dari tangan si pemilik. Nah, ini kita pemilik nggak tahu bahwa barangnya disita. Jadi disita itu dari Kejaksaan Agung ke apa namanya ke KC turun ke sekuritas. Nah, kita nggak tahu itu disitanya kapan, bagaimana, tahu-tahu rekeningnya dibuka kembali, rekening sahamnya dibuka kembali, tapi isinya diambil. Nah, isinya ini nggak ada kaitan dengan saham yang bersalah tadi. Gitu. Jadi kita harus menanggung orang melakukan perbuatan pidana korupsi, kita ikut nanggung biaya pengganti. Nah, itu yang kita bilang tidak fair. Ya, satu, ada dua, pasar reguler, ada pasar nego. Dua-duanya sah transaksi, kan begitu. Ada juga istilahnya pasar besar, itu yang block trading, kan begitu. Intinya semua yang diperjualbelikan di bursa saham, Bursa Efek Indonesia itu semuanya barang legal. Kenapa? Karena saham yang listing ke bursa itu semuanya sudah dapat izin dari OJK maupun Bursa Efek Indonesia. Gitu. Apabila kita beli saham tertentu, saham X atau Y atau Z, itu barang legal. Itu tidak harus kita ikut terlibat dalam suatu masalah. Intinya di sana sih. intinya ya. Ya. Siapa? Ya.